الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kasubuhan, ini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari pemerintahan, kecamatan, desa, RT, dan yang lainnya, muslimin muslimat yang hadir di pagi menjelang siang hari ini sebagai tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya doakan semoga semua yang hadir di sini ketika datang ke sini membawa dosa, pulang ke sini Allah ampuni semua dosa-dosanya. Yang datang ke sini memiliki hajat, keinginan, pulang dari sini Allah cukupi semua hajat-hajatnya. Yang datang ke sini membawa masalah, problem, baik besar ataupun kecil, keluar dari sini Allah selesaikan semua masalahnya. Yang datang ke sini dalam keadaan masih memiliki hutang, keluar dari sini Allah lunasi semua hutang-hutangnya. Kuning tarik aminah. Ayah nuker hutang ayah. Lompat. Yang datang ke sini dalam keadaan masih jomblo, belum memiliki pasangan, semoga keluar dari sini Allah kirimkan pasangan terbaik yang bisa membahagiakan di dunia dan di akhiratnya. Guningmu aminan ini. Oh kanggo inju, kanggo inju. Nges pokoknya nama ari doa kebaikan mah aminan we pokoknya nama. Malah ngadoakeun ka anu nambah mah moal. Moal ngadoakeun lah anu nambah mah eta ngadoa sorangan bae nu hoyong nambah mah. Yang semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam melaksanakan ibadah, dan semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya satu ketika mata fi zamani Abi Bakrin As-Siddiq rajulun, di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq disebutkan bahwasanya di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq mata rajulun, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Laki-laki ini meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, kemudian dia dipulasara. Di pulasara yang pertama dimandikan, setelah dimandikan kemudian dikafani, setelah dikafani mau disolatkan. Nah ketika akan disolatkan, ini ada satu peristiwa. Ketika jenazah sudah diletakkan di depan, mau disolatkan. Jadi kalau di sana daerah Arab, ketika disolatkan udah diletakkan aja di depan, nggak diruruk, bukan nggak pakai katil, terpakai pasaran. Diletakkan, orang-orang sudah siap untuk nyolatkan. Ketika orang-orang akan nyolatkan, sudah siap, imam siap takbiratul ihram, makmum sudah berjejer di belakang, tiba-tiba dilihat oleh orang-orang ini, dilihat bahwasanya bagian kepala daripada bagian atas daripada si jenazah ini gerak-gerak, utak, gerak kepala nananate, sehingga orang-orang pun kaget. Ini kenapa ini jenazah? Apakah dia hidup kembali? Kemudian akhirnya mereka nggak jadi nyolatkan karena ini mayatnya gerak-gerak ke bagian kepalanya. Akhirnya mereka penasaran. Dibukalah ikatan pocong dari atas si jenazah itu. Dibuka, begitu dibuka, kemudian dibuka daripada ikatan kain kafannya. Begitu dibuka sampai kepala, sampai leher, mereka kaget. Ternyata jenazah ini lehernya sedang dililit oleh ular besar. Dililit oleh ular yang besar, ular itu sedang mematuk daging jenazah ini dan menyedot darah jenazah ini. Orang-orang pun kaget. Kemudian mereka pun
bergegas, ada yang ngambil kayu, ada yang ngambil awi, ada yang ngambil bambu, bersiap untuk membunuh ular ini. Ketika ular ini akan dibunuh, tiba-tiba biidznillah, ular ini berkata dengan lisan yang sangat fasih, dengan suara yang sangat jelas. Ular itu berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Limada taqtulunani ayuhan nas, limada taqtulunani walaysa li dhanbun wala khata'un. Kata si ular ini, limada taqtulun, wahai manusia, kenapa kalian mau membunuh saya? Walaysa li dhanbun wala khata'un. Apa salah saya? Saya enggak punya salah, saya enggak punya dosa kepada kalian. Arsalani Allahu an u'adziba hadzal janazah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Saya itu diutus oleh Allah untuk menyiksa jenazah ini semenjak dia mati sampai kiamat. Saya diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menyiksa jenazah ini. Orang-orang pun kemudian kaget, ular bisa bicara. Kemudian mereka nanya, wa madza khata'u hadhil jenazah? Emang apa kesalahan jenazah ini semasa hidupnya sehingga Allah menyiksa dengan siksaan yang sangat pedih ini? Belum juga masuk kuburan sudah diazab. Kemudian si ular itu mengatakan bahwasanya salatu khatawat, ada 3 kesalahan yang suka dilakukan oleh si jenazah ini ketika dia masih hidup. Apa ketika masalah ini? Apa ketika dosa ini? Kesalahan yang pertama adalah idza sami'al adzan lam yasra' ilal jamaah. Jenazah ini ketika hidupnya, ketika dia mendengar adzan, dia tidak segera untuk menuju sholat jamaah. Tidak terpanggil hatinya sedikit pun untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, walam yu'ti zakata mali. Yang kedua, jenazah ini dia tidak suka mengeluarkan zakat dari hartanya. Kemudian yang ketiga, orang ini lam yasma' qaulal ulama. Orang ini ketika hidupnya tidak suka mendengar fatwa ulama, nasihat ulama, menurut ke ulama. Oleh karena 3 kesalahan ini, maka Allah mengutus saya, kata ular ini, untuk menyiksa jenazah ini sampai hari kiamat. Itu 3 daripada kesalahan orang ini. Kembali ke dalam masalah sholat. Kita peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ceritakan tentang sejarah ataupun kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, itu terlalu panjang dan insya Allah semuanya sudah pada maklum. Sudah sering ini Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj yang agak telat. Yang dari kemarin-kemarin sudah banyak, mungkin sudah disampaikan tentang kisah Isra Mi'raj. Hanya hikmahnya saja yang akan saya sampaikan. Hikmahnya saja dalam peringatan Isra Mi'raj ini, oleh-oleh terbaik, oleh-oleh terbesar dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat adalah mi'rajul mukminin. Sholat itu adalah mi'rajnya, tempat naiknya orang-orang yang beriman. Demi Allah, kita bisa sholat itu demi Allah bahagia, beruntung. Kita dikasih sholat itu beruntung. Kita bisa berkeluh kesah kepada Allah di dalam sholat. Masalahnya, sholat yang kita lakukan itu udah benar apa tidak? Sekarang ketika kita melaksanakan sholat ini, ketika kita melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj ini, dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita tingkatkan kualitas sholat kita. Karena apa? Karena apabila seseorang sholatnya baik, demi Allah dia akan baik kehidupannya. Kalau sholatnya benar, demi Allah akan baik kehidupannya. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tahsya anil fahsyai wal munkar, tanha anil fahsyai wal munkar, akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan fahsya
keburukan wal mungkar dan perbuatan kemungkaran. Jadi nggak bakalan kalau orang sholatnya benar, nggak bakalan dia maksiat, nggak bakalan dia korupsi, nggak bakalan dia nipu, nggak bakalan dia bohong, nggak bakalan dia ngelawan sama orang tua, nggak bakalan. Kalau orang sholatnya benar, maka akan dijaga oleh Allah dengan keberkahan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita berbicara tentang masalah sholat, orang kalau sudah sholat itu ada 3 tingkatan. Orang sholat, melaksanakan sholat ada 3 macam orang yang sholat. Yang pertama ada orang yang sholatnya itu benar dan makbul, sholatnya sah dan makbul. Sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sholatnya sah dan diterima oleh Allah itu biasanya sholatnya akan naik menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, membawa orang itu menjadi baik, membawa orang itu menjadi bahagia. Yang kedua ada orang yang sholatnya sah tapi tidak diterima. Kemudian ada orang yang ketiga, orang yang sholat tapi sholatnya nggak sah. Bagaimana orang yang sholat tapi sholatnya nggak sah? Orang yang sholatnya nggak sah, orang yang sholat tapi tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat kan banyak kita. Wasyurutu sihatiha, wasyurutu sholati, dalam kita ngaji kitab Sulam Taufik, ngaji kitab Kasyifatus saja Safina, lah kita ngaji kitab Safina, itu diterangkan syarat-syaratnya sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat itu adalah istiqbalul kiblat. Sholat harus menghadap ke kiblat. Kita orang Sukarapi, orang Kuningan, kiblatnya kemana? Ke barat. Ke barat. Ke kiblat atau ya ke Ka'bah. Kade sing salah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal barati wardolillahi ta'ala. Kaji teu kade ulah mustaqbilal barat atau mustaqbilal kulon, mustaqbilal Ka'bah. Bising ditanya ke malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma qiblatuka? Non kiblat anjeun kulon. Kade sing salah. Ngajawabnya kadek ketika ditanya kiblat ulah ngajawab tapi jawab Ka'bah. Jadi harus menghadap ke kiblat. Kemudian syarat sholat juga harus suci dari hadas dan najis. Ya mah ngaji, ada orang NU kebanyakan ngaji. Harus suci dari hadas dan najis. Makanya kalau sholat harus suci dari najis. Umpamanya contoh najis. Contoh najis seperti nyamuk. Stres, dia itu sedang stres, frustasi, ngadagorkeun maneh karena tembok, bunuh diri, mati. Aya nyamuk mati. Paeh nyamuk mah, paeh ditajuk, paehnana teh. Hayang husnul khotimah cenah paehna ditajuk cenah cek nyamuk teh. Kemudian eta bangke nyamuk teh nempel dina pakaian nu kapake ku urang. Maka ketika kita sholat ayak bangkai nyamuk, mamawa bangkai nyamuk, sholatnya sah teu karena hamlun najasah, sholat sambil membawa najis, nggak sah sholatnya. Hati-hati. Oke, tidak sah juga sholat ketika umpamanya pakaiannya kacipratan kucai papang, pipis, kucai kiih, cik orang Sukarapi mah. Makanya hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, pepejeh upami pipis ulah bari nangtung. Ibu-ibu pepejeh upami pipis ulah bari masalahnya sing aya nu perhatikan pakaian. Itu engke salat teu sah. Kemudian anu katilu di antara syarat sahna salat harus nutup aurat. Sholatnya harus nutup aurat. Auratna laki-laki adalah ma baina surrati wa rukbah, antara bujal sareng tuur. Makanya laki-laki kalau sholat, maaf, laki-laki pakai celana, pakai kaos.
kemudian sholat, di saat ruku, di saat sujud, kadang-kadang kaos nakatarik kaluhur, kemudian aya bagian belakangnya, bagian auratna anu katingali. Upami aya anu katingali eta auratna karena kaos nakatarik kaluhur, eta sholatna sah teu sah sholatna. Repotna lamun aya jalmi kitu, kita yang melihatnya wajib ngingetin. Sok diemotkeun ka teu? Sok ditegor ka teu? Teu tuani negorna ge. Puro-puro jalma biasa, kiaina ge teu, cenah teu enak, cenah di bejaan teh. Bisi ngambek, bisi teu salat deui. Kade hati-hati, makanya udah saya sampaikan. Kemudian wanita batas auratnya wanita itu jami'ul badan, seluruh tubuh illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini hati-hati wanita, para wanita, auratnya wanita itu semua tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan di dalam sholat. Kalau di luar sholat ada khilaf ulama. Menurut Imam Syafi'i wajah juga termasuk aurat, makanya dalam mazhab Syafi'i wajib menutup wajah, pakai cadar, minimal pakai masker dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, wajah bukan termasuk aurat, termasuk di luar sholat juga. Tapi kalau di dalam sholat, wajah dan dua telapak tangan, ulama sepakat itu bukan aurat. Nah, batas wajah yang bukan aurat adalah min manabiti sya'ri roksi ila muntahadakon. Batas wajah yang bukan aurat dari mulai tempat tumbuhnya rambut ke pinggir diperet sampai kana gigi geraham, bukan gigi geraham, sampai kana uang-uangan di dia, tulang bawah ini batas wajah, sampai muntahadakon, sampai ujung dagu, ujung gado. Ini batas wajah yang bukan aurat. Artinya belakang gado, belakang dagu ini sudah aurat. Belakang dagu sudah aurat. Makanya ibu-ibu popoje kalau sholat, ini belakang dagunya ditutup ya. Kalau seperti sekarang pakai kudung, seperti sekarang ini ada sedikit aurat yang kelihatan. Makanya bagusnya kalau sholat itu selain pakai kudung, selain pakai mukena, juga pakai cepot ninja deh. Oh ciput nama. Oh ya ciput. Gus beda sautik atau Tanjung Baraya. Pakai ciput, biar atas ketutup, bawah juga ketutup. Ingat, dagu, gadok, kudu katutup. Makanya kalau orang pakai kudung syar'i, katanya kudung syar'i bukan cuma kudung yang blombor sampai kana tuur, tapi ari gadok masih katingali. Kudung syar'i blombor tidak mencetak tubuh, tapi juga ini ujung gadok katutupan, itu syar'i yang 100%. Lamun belakang gadok masih kabuka keneh, can pati syar'i, can 100% syar'i. Nah, duka seberapa persen pokoknya. Jadi ingat, dari mulai sekarang dan selanjutnya kita sekarang sudah tahu nih, belakang gado itu aurat. Belakang gado aurat, maka harus ditutup. Siap nutup aurat, siap. Jangan insya Allah, harus siap. Iya mah wajib ya. Ini mah wajib, harus siap. Makanya kalau perempuan itu sholat tidak harus pakai mukena, yang diharuskan itu menutup aurat. Pakai mukena asal menutup aurat sah. Bahkan di Madinah, di Masjid Nabawi, kemarin saya dari Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi mah kalau perempuan sholat pakai mukena itu batal, nggak boleh. Perempuan sholat pakai mukena batal, nggak boleh, gitu. Kalau pakai mukena, kalau mau pakai mukena memang sholat. Jadi pakai mukena heula, terus nganggo mukena baru sholat.
meureun atuh nuhun. Jadi lamun baik make mau kena meme sok ulah keur salat make mukeun. Lamun di Sukarapi salat make mau kena batal ka teu? Oh batal sampai bae nya. Jadi maka itu wajib. Pokoknya nutup aurat wajib. Ingat, ini yang selalu terlupakan. Yang banyak terlupakan udah salah kaprah ya. Jadi kalaupun umpamanya terpakai ciput, boleh pakai masker, tapi maskernya cuma nutup gadok saja. Bisa, jadi difungsikan maskernya untuk nutup gadok saja. Itu diantara syarat-syarat sahnya sholat. Kemudian orang supaya sholatnya sah, selain memenuhi syarat sahnya, juga sholatnya harus memenuhi rukun-rukun sholat. Rukun sholatnya harus benar. Rukun sholat dalam kitab Safinah itu ada 17 dengan memasukkan tumakninah sebagai rukun tersendiri. Rukun sholat harus terpenuhi. Kemudian diantaranya di dalam rukun sholat, diantaranya ketika sujud harus 7 anggota sujud harus nempel ke lantai. Tarang, 2 telapak tangan, 2 sikut, 2 tukur, kemudian jari-jari kaki dengan dilipat. Khusus untuk tarang harus terbuka, tidak boleh tertutup. Makanya tidak sah sholatnya kalau orang yang tarangnya ditutupan. Makanya kalau yang pakai nikob ataupun pakai jilbab, nikob cadar ya, itu kalau sholat harus dibuka. Ini harus terbuka ininya. Termasuk tidak boleh juga kalau wanita pakai mukena sambungan. Pakai mukena sambungan, pas mau sujud mukena nate kahareupeun gitu kapayunkeun, kemudian tarangna sujud kana mukena. Itu enggak sah. Sok aya nu sujud kana mukena, sok aya. Di Sukarapi sok aya nu sujud kana mukena. Tapi ayeuna mah teu kenging sujud kana mukena. Makanya bagus nama mukena teh mukena anu langsungan, jangan yang sambungan. Kalau yang sambungan berabe yang sambungan itu. Harus kita hati-hati. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan rukun-rukun sholat, juga harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan sholat. Contoh hal-hal yang membatalkan sholat seperti ngobrol atau makan minum, itu nggak boleh. Kalau lagi sholat makan minum sangkate umpamana keur sholat poho keur sholat nanti bari kieu bari talik umpamana sholat teh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim penungguan imam, kemudian keur sholat di ayat cai haus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah baru inget pan keur sholat urang teh batal gak? Batal ya. Sanajan poho ari minumna seueur mah batal, makanna seueur mah batal. Tapi lamun makannya sedikit dan lupa itu tidak batal. Tidak batal. Kalau makannya sedikit dan lupa tidak batal. Contoh, ibu-ibu umpamanya urang Sukarapi, urang Cibingbin, urang Cimarama da sok demen kana rujak kangkung. Tas emam sareng rujak kangkung. Beres makan rujak kangkung, aya kangkung anu nyelap. Aya kangkung anu nyelap salat. Allahu akbar. Geus menang 2 rakaat teh, ieu teh asa ngambay dina ieu teh dina untu teh. Dikorekan be kuletah teh. Korek-korek ceuk beunang sia ayeuna mah. Eta keur salat menang kangkung sesa dina sela-sela gigi dipikeun tadi telep. Biasana sok dipikeun tadi telep. Ditelep. Keur salat eta menang sesa kangkung dina ieu dina gigi beunang sia ti tadi ayeuna mah beunang. Kemudian ditelep be poho asa teu keur salat batal teu? Teu batal ieu. Dasa kedik bari jeung poho kecuali lamun inget
Yuk, lamun dipiceun owel. Diteleng lah gitu ta. Sadar keur salat batal upami ingat mah. Nah itu jauhi hal-hal yang membatalkan salat. Ketika seseorang salat syarat sahnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya sudah terpenuhi, yang membatalkannya dijauhi, maka salatna sah. Ketika semua syarat dan rukun terpenuhi, yang membatalkannya dijauhi, maka sholatna sah. Tapi begitu sholat sah, belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima. Kumaha yang diterima? Dina kitab Sulam Taufik, Syekh Ubaidillah bin Thohir, beliau menyebutkan bahwasanya wasyurito ma'ama marro turun. Wa syurita ma'a marra liqabuliha indallahi azza wa jalla ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala. Disyaratkan agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disyaratkan 4 hal. Setelah memenuhi syarat rukunnya, meninggalkan yang membatalkannya, agar sholat diterima kudu memenuhi 4 hal syarat diterimana sholat. Syarat diterima salat sabaraha tadi? 4, ayat 4. Apa? Yang pertama, syarat diterimanya salat adalah ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala. Salat kita harus karena Gusti Allah, ikhlas karena Gusti Allah. Bukan salatnya karena ingin mendapatkan simpatik sama orang, bukan salat karena supaya dapat sembako, bukan sholat supaya dapat dukungan, bukan. Tapi sholat kita murni ikhlas karena Gusti Allah. Dan ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi, ikhlas tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah seseorang beribadah kepada Allah termasuk sholat murni karena menjalankan perintah Allah, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin diampuni dosa, bukan karena supaya selamat siksa kubur, bukan. Tapi dia murni, saya sadar saya makhluk Allah, hamba Allah, diciptakan ku Gusti Allah, direjekian ku Gusti Allah, dipasian hirup ku Gusti Allah, dipasian panon ku Gusti Allah, dipasian tanaga ku Gusti Allah. Allah merintahkan sholat, piraku saya sholat, maka dia melaksanakan sholat murni karena menjalankan perintah Gusti Allah, tengarapkan surga ke supaya selamat tina neraka. Lain pedah karena hayang surga, lain pedah karena sieun ku neraka. Itu ikhlas tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, ikhlas tingkatan yang kedua adalah seseorang beribadah kepada Allah, sholat ataupun amal soleh yang lainnya, dia mengharapkan ingin masuk surga atau ingin selamat tina neraka. Nah, jadi kalau ada orang yang sholat pengen masuk surga, eta oge ikhlas, ngan ikhlasna arada rendah, ikhlasna eta mah ikhlas KW, ikhlas nomor 2, ikhlas nomor 2 boleh, karena Allah memotivasi kepada kita, illalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Nah, itu Allah memotivasi kepada kita. Jadi boleh kita melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan surga, supaya selamat tina neraka. Kemudian yang ketiga, tingkatan ikhlas yang ketiga, ada tingkatan ikhlas yang paling cemen, yang paling rendah, KW3. KW-nya KW3, paling rendah, paling cemen. Yaitu seseorang melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Seorang ibadah ingin mendapatkan dunia yang dijanjikan oleh Allah. Contoh,
Dalam hadis kursi Allah menyebutkan, ya abdi irka'li arba'atan awwalan nahar kufitu akhirahu. Wahai hambaku, solatlah engkau di awal siang 4 rakaat. Solat duha 4 rakaat di awal siang atau di pagi hari, maka aku akan cukupkan kebutuhan-kebutuhanmu di akhir hari. Artinya Allah memerintahkan solat duha 4 rakaat, maka kebutuhanmu akan saya cukupi, kata Allah. Orang ada melaksanakan sholat duha 4 rakaat, ambih rizki na lancar, ambih dagang na payu, ambih menang untung gede. Ngarep na ti Gusti Allah rezekina, ngarep keuntungan ti Gusti Allah. Eta oge ikhlas, tapi ikhlas anu panghandap-handapna, anu pangrendah-rendahna. Ada orang tiap malam baca surat Waqiah, baca surat Al-Waqiah tiap malam supaya naon? Supaya rezeki na lancar. Eta oge ikhlas, tapi ikhlas anu panghandap-handapna. Ada orang sedekah agar penyakitnya sembuh, karena sedekah itu salah satunya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Dalam hadis Nabi mengatakan, hasinu amwalakum bizzakat wa dawau mardokum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat dan obati penyakit kalian dengan sedekah. Saya punya tetangga saya sakit udah berobat ke semua dokter di Kuningan nggak sembuh-sembuh, semua rumah sakit Kuningan, Cirebon nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dirujuk ke Jakarta, ke Pertamina, kemudian sampai dibawa ke sana. Kata di sana, oh ini harus operasi, segera operasi. Dijadwalkanlah operasi bulan depan. Bulan depannya berangkat ke sana. Begitu sampai ke sana, ke rumah sakit, diperiksa, kata pihak rumah sakit, maaf Pak, belum bisa dioperasi karena dokter yang mau ngoperasinya sakit. Cek si bapak itu, ayah dokter gering, ayah dokter sakit, ayah dokter juga manusia. Maaf, dokternya sakit, jadi dijadwalkan bulan depannya lagi. Akhirnya dia pulang bingung dia, ini penyakit geskieu udah sakit. Akhirnya dia pas Jumatan di satu masjid, ada ustadznya sedang menerangkan tentang keutamaan sedekah, diantaranya untuk mengobati penyakit. Akhirnya dia pulang ngobrol dengan saya, emang bisa sedekah ngobatin penyakit? Bisa, kata saya. Akhirnya dia sedekah, rajin sedekah. Semenjak dia rajin sedekah, sembuh penyakitnya. Ketika dibawa ke rumah sakit ke sana, dijadwal mau operasi, nggak jadi. Kata dokter, ini mah udah sembuh, udah nggak ada penyakitnya di dalam. Bapak tinggal pemulihan aja. Biidznillah, dengan izin Allah sembuh. Ada orang sakit, dia sedekah tujuannya agar disembuhkan oleh Gusti Allah, maka dia itu sedekahnya ikhlas, tapi ikhlasna anu nomor 3 kawet 3, ikhlas kawet 3. Tapi kalau ada orang melaksanakan ibadah, dia mengharapkannya langsung kepada manusia, umpamanya sholat biar orang-orang menganggap saya itu benar orang yang soleh, orang yang rajin ibadah. Ada orang yang sedekah agar orang-orang simpati kepada kita, engke lamun pas pemilu teh milih kurang umpamana, maka itu riya. Kalau sudah pamrihnya langsung dari manusia, itu bukan ikhlas, itu namanya riya. Jadi hati-hati. Makanya kita minimal kita ikhlas nomor 2 lah. Karena gini, kalau bisa usahakan kita ibadah, semua amal ibadah kita hanya karena Allah. Karena kalau orang ibadah dia mengharapkan dunia, maka Allah hanya akan berikan dia dunia. Surga nggak diberikan oleh Allah. Minta sembuh ke Gusti Allah, sedekah supaya sembuh dia, tapi dia tidak mendapatkan surga. Kemudian kalau orang ibadah ingin surga, maka oleh Allah akan diberi surga, tapi nggak mendapatkan keridhaan Allah, makanya surganya surga yang rendah. Tapi dia akan mendapatkan surga dan akan mendapatkan rizki juga. Kalau orang melaksanakan ibadah murni karena melaksanakan perintah Allah,
bukan mengharapkan surga, bukan takut neraka, maka dia akan mendapatkan ridho Allah, dia akan mendapatkan surga yang tinggi, dan dunianya pun dia akan diberi dunia oleh Allah, rizkinya akan dilancarkan, tubuhnya akan disehatkan. Makanya ambil, usahakan kita dari mulai sekarang dan selanjutnya, kita biasakan kalau ibadah niatkan hanya karena melaksanakan perintah Gusti Allah. Makanya kalau orang yang ikhlas, ibadahnya ikhlas, setelah ibadah dia mau dicela, dihina oleh orang lain, nggak peduli, karena orang mah ibadahnya lenjang manusia, ibadahnya kanggo Gusti Allah. Jadi syarat diterimanya amal yang pertama, ketika kita beribadah khususnya sholat, syarat agar sholat kita diterima, yang pertama syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, syarat diterimanya amal yang kedua, wa ayyakuna makaluhu wa mashrabuhu wa musallahu halalan. Makanan, minuman, pakaian yang kita pakai, sajadah yang kita gunakan untuk sholat, itu harus halal. Agar sholat kita diterima oleh Allah, maka pastikan yang kita makan, yang kita minum halal. Jangan makan yang haram, jangan makan yang haram. Sok usahakan yang halal. Makanya kita sok berusaha makan yang halal. Dari mulai sekarang dan selanjutnya, kita biasakan makan makanan yang halal. Pilih makanan yang paling halal, kita makan. Yang haram jangan, yang remeng-remeng tinggalkan. Makan yang halal. Yang halal itu yang apa? Makanan yang halal itu satu, yang makanan itu halal, bukan babi, bukan anjing, bukan najis, bukan bangkai, bukan. Yang kedua, makanan itu milik kita, atau kita mendapatkan izin dari pemiliknya untuk mengkonsumsinya. Pastikan yang kita makan milik kita, atau milik orang lain, tapi kita sudah mendapatkan izin dari si pemiliknya. Kalau kita namu, tos dimanggakeun, makan, halal, boleh. Kalau bukan milik kita, dan kita tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, jangan dimakan. Ingat sim kuring baheula keur di Cibingbin, ari pulang ti masjid subuh, pulang zaman harita makan zaman werit, pulang teh kemudian di jalan teh aya keur usum buah, keur usum jambu teh aya nu murah, hayang jambu teh da sim kuring teh boga tangkal jambu, hayang aya jambu anu murah. Begitu aya jambu anu murah, dipulung we, eta tos dipulung teh di emam teh bebejah heula teh. Ari mulung jambu sok bebejah heula teh. Jambuna di emam teh. Di emam tadi pasikeun kanu gaduna. Halal teh. Teu halal ieu. Kade hati-hati. Da eta mah murah. Da eta mah mulung. Cing ari jambu ketika murah otomatis milik urang teu milik nu mulung ieu teu. Da eta mah aya nu gaduna, kecuali jambuna di tanah liar. Jambu di tanah liar, di tanah tidak bertuan, eta mah siapapun boleh ngambil. Tapi ieu mah nu bogana aya, tanah nu bogana, nu melakna ge nu bogana. Urang melak teu, boga tanahna ge teu, bebejah teu. Begitu aya nu murah dipulung. Teu halal. Pernah mulung jambu? Pernah mulung jambu? Sok ti ayeuna anu pernah mulung jambu eta menta hampura kan boga tangkal jambu. Pernah menta hampura? Pernah? Untuk Gusti menta hampura sok memeh mau teh menta bro. Ibu punten abdi teh rumasa baheula teh pernah ngambil jambu nu ibu ridokeun nya. Teu bisa sia pokona kudu dibayaran umpamana sabaraha 500.000 pokona mah aya di urangna bayaran. Sok wios 500.000 oke. Daripada engke dituntut di akhirat, mending dibayaran di dunia.
Sanajan 500.000 kalau itu membuat halal bagi kita karido teu naon bayaran. Jadi anu kedua eta makanan minuman yang kita makan, yang kita mikun, yang kita minum pastikan harus halal, termasuk pakaian. Maka orang lamun nganggo sarung, nganggo koko, pakai jubah, pakai peci, pastikan uang yang digunakan untuk membeli sarung, koko, peci, pastikan uang yang halal milik kita. Jangan uang yang haram dibelikan sarung, jangan. Umpamana ayat termasuk tempat sholat nak tajuk nak musola nak masjid nak lamun nyumbang ke masjid pastikan duit numpang halal nak ulah hasil nyolong, hasil nyuri, hasil korupsi disumbangkan ke masjid. Umpama ayat jalmi kemudian dia tas ngimpi ayat 8 nomor di pasangan bilang 8 nomor menang togel 2 miliar umpamanya, menang togel 2 miliar. Urang teh syukuran alhamdulillah menang rezeki teh Gusti Allah, menang 2 miliar tina togel. Ek disisihkeun urang manadar ek ngabangun masjid 1,5 miliar dipakai ngabangun masjid. Gus jadi mega dikasih nama Masjid At-Togel. Masjid At-Togel. Halus masjidnya Masjid At-Togel. Kemudian orang sholat di Masjid At-Togel, khusyuk sholatna, bener sholatna, tapi masjidna tinato etak mal diterima ku Gusti Allah. Karena tempat sholatna haram, dibangun dari rezeki yang haram, mal diterima sholat Gusti Allah. Maka pastikan yang kita makan itu adalah yang halal. Termasuk umpamana urang teh kieu, umpamana aduh ieu teh keur masak teu boga duit pisan kececes teh gas teh CF. Aduh ieu gas CF mangkaning teu boga duit ieu ka mana ieu nganjuk-nganjuk ka mana geus teu aya anjukeun deui. Urang ek salat duha teh salat hajat. Tas salat hajat teh kemudian katajuk salat lagi tajuk salat. Tas salat hajat teh tas salat duha ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit ya Allah turunkan Gusti. Wa in kana fil ardi, kalau di bumi rizkiku keluarkan Gusti. Wa in kana musiron, lamun jauh lamun hese gampilkeun Gusti. Gus beres amin. Keluar di masjid jalan. Begitu keluar di masjid aya duit ngagoler 22.000 persis eta saharga gas eta teh. Balik di masjid nimu duit 22.000 dicandak henteu. Dicandak, ya Allah kakareki ngadoa yo diijabah langsung ku Gusti Allah. Rezeki anak lain soleh nu kitu mah duit batur dicopot lain soleh eta mah rezeki anak salah teu halal eta teh gade nyebutkeun langsung rezeki langsung doana diijabah teu eta mah ujian. Jadi anu kadua syarat diterimana salat teh nyaeta makanan minuman termasuk tempat salat kudu halal. Yang ketiga syarat diterimana salat wa ayyahdura qalbu, hate harus hadir kudu khusyuk dina salatna kudu khusyuk. Ibu-ibu bapak-bapak biasa khusyuk ari salat khusyuk tah teu? Ibu-ibu ari salat sok khusyuk tah teu? Biasa khusyuk biasa. Gampangnya ulah nyebutkeun hese ari khusyuk teh. Ari geus nyebutkeun khusyuk teh, Ustaz abdi mah hese khusyuk mah padu ngalakonan, ulah padu ngalakonan. Usahakeun salat urang khusyuk. Kumaha khusyuk teh?
jang orang-orang awam khusyuk itu gampang bisa. Sanajan orang terpaham karena naon nu dibaca ku orang, bisa orang khusyuk. Kumaha carana? Nu penting keur salat pikiran orang keinget karena naon-naon Tuhan teu. Ketika salat ulah mikiran perbuatan atanapi naon-naon selain salat. Fokus we kana salat, fokus kana bacaan. Teringat karena naon-naon teringat karena pagawean, teringat ka salaki, teringat ka anak, teringat ka pamajikan, teringat karena hutang. Jadi keur salat ulang ingat hutang keur salat mah. Lamun ingat enggal balik deui urang keur salat, urang keur salat. Makanya sampai Nabi itu menutup perkara-perkara yang bisa mengganggu khusyuk. Di hadis Nabi mengatakan, idza qudimal asya wa uqimatis shalah. Ketika ada orang lapar, makanan sudah tersedia, sedangkan salat geus dikomatkan. Tos komat, ditajuk geus komat. Perut lapar, makanan geus tersedia. Saur Kanjeng Nabi, qudimal asya. Sok makan bae heula. Makan bae heula. Abdi naon? Abdi keur salat teu inget bae kana mam. Lamun urang umpamana aduh lapar keur ngaliwat keur masak geus asak begitu asak kapireng ditajuk teh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sing katinggalin jamaah lapar ge ieu geus engke heula tas salat mamna kemudian salat keur salat kakarek menang sarokat kurubuk betul kira-kira khusyuk teh makana dijaga ditutup kucek Kanjeng Nabi mambae heula ketos imam salat urang masuk tibalik salat bae heula ambi khusyuk mamna jadi imam heula ambi salatna khusyuk saur Kanjeng Nabi lamun aya jalmi termasuk aya jalmi ek salat pas ek salat teh ujug-ujug mules kablet hitut hayang hitut umpamana hitutkeun tadi tahan hitutkeun ditahan teu ibu-ibu sok dihitutkeun tadi tahan ditahannya tuh tak keur salat ngempet hitut nahan hitut salatna khusyuk teh fokus kana salat tak inget baik hayang hitut makana geus hitut bae heula enggal wudu. Termasuk ibu-ibu umpamana tas nyeuseut teh beres nyeuseut alhamdulillah popoe be ada keur poyan ayeuna popoe tas popoe teh kemudian kacai wudu tas wudu teh make mukena kemudian salat kakarek menang 2 rakaat ujug-ujug gludug suara gludug telami paralak suara hujan gerimis inget di luar keur ngajemur pakaian tak kira-kira salat kakarek menang 2 rakaat keur ngajemur pakaian turun hujan leutik keneh hujanana nama keur salat khusyuk kana salat tak inget kana popoean jujur ngajawabna nama makana meme salat teh sok popoean teh ulah di luar kalebetkeun heula ambi engke lamun keur salat teh teu inget bae kana popoean kadang-kadang tebak paralak oge begitu ngadenge gludug tuh aduh ieu teh aduh lamun geus paralak teh kadang-kadang macem-macem keur salat kakarek menang 2 rakaat tok assalamualaikum ceuk abdi bade bayar ieu ngirim berkat ceuk bade ngirim berkat ieu ka manakeun berkatna cek si bapana cenah ge cek pak bosna lamun jamana eueuh bawa deui bae bikeun ka nu sejen eta keur salat kakarek meunang 3 rakaat ceuk ieu berkat sembako cenah ge bikeun ka sabae lamun eueuh jamana bikeun ka nu sejen kira-kira fokus kana salat tak inget bae kana sembako bener ngajawabna ramadaan
Kadang-kadang bos gitu teh teruskeun tak batalkeun, teruskeun batalkeun, geus batal salatna. Makana jadi anu katilu syarat diterima salatna kudu khusyuk teh teu nginget perbuatan selain salat. Kemudian anu kaopat terakhir syarat diterimana salat anu terakhir anu kaopat wa alla ya'juba biha. Salat setelah salat tidak boleh ujub. Apa ujub? Ujub itu adalah wahia syuhudul amal sodiratan min nafsi. Menganggap amal yang kita lakukan hasil jerih payah kita, asanang urang. Padahal mah urang bisa sholat teh itu karena Gusti Allah, karena anugerah Gusti Allah. Urang bisa sholat teh lainang urang sanes. Berapa banyak orang yang sehat, kuat, sempet, tapi alim ngalakonan sholat, teu rajin ngalaksanakeun sholat. Naon sababna? Teu dipilih ku Gusti Allah, teu dipasihan rahmat ku Gusti Allah, teu dipasihan anugerah ku Gusti Allah, teu rajin ngalaksanakan sholat teh. Berapa banyak orang yang nganggur santai ayeuna, alim dongkap ka pangaosan, alim yasinan bareng, alim zikir bareng. Naon sababna? Allah alim masihan rahmat ka jalmi eta. Jadi orang bisa melaksanakan sholat, termasuk orang biasa kumpul di dieu, ngiring pangaosan di dieu, tolabul ilmi di dieu, yasinan di dieu demi Allah. Itu adalah anugerah ti Gusti Allah. Lamun teu dipasan anugerah ti Gusti Allah, ujug-ujug teu keyeng be urang teh dongkap ka dieu. Yakin. Makana urang ulah ujug ketika kita bisa melaksanakan sholat, selesai melaksanakan sholat, maka kita katakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kau pilih aku untuk bisa melaksanakan sholat, syukuran ka Gusti Allah. Eta syarat diterimana sholat aya 4. Hiji nyaeta kudu ikhlas. Anu kadua makanan, minuman, pakaian dan tempat sholat kudu halal. Anu katilu selama sholat kudu khusyuk. Dari awal sampai akhir kudu khusyuk sholatna. Dari awal sampai akhir kudu khusyuk. Tapi lamun seumpamana teu bisa khusyuk 100% di awal sampai akhir, maka minimal kudu khusyuk di tilu tempat. Ketika sholat, lamun teu tiasa khusyuk di awal sampai akhir, minimal khusyuk di tilu tempat. Di mana? Anu kahiji, kudu khusyuk ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi ketika kita terus takbiratul ihram Allahu akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Tolong khusyuk di situ. Bahwa kita ketika kita sholat keur menghadap ka Gusti Allah, khusyuk di dinya. Anu kedua kudu khusyuk ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ia kudu khusyuk. Sebab dina hadis disebutkan bahwasanya ketika seseorang sholat dia baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah ngajawab hamidani abdi, hambaku memuji kepadamu, kata Allah. Bangga Allah, senang Allah ketika dipuji kita baca Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, At-Nabi abdi, kata Allah. Allah langsung ngajawab ke orang, At-Nabi abdi, hambaku ngalem kepada saya, menyanjung kepada saya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah ngajawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan kepada kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah ngajawab didinya
sa'alani abdi walil abdi masa'al. Hambaku meminta kepada saya dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Ini janji Allah. Ini jawaban Allah ketika kita sholat. Makanya para ulama ahli tafsir dan ulama ahli fikih mensunahkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita punya hajat apa, kita punya keinginan apa, kita ingin punya doa apa, ngadoakan Gusti Allah dina hate. Mulut mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dina hate nyarios, ya Allah nuhunkeun pajero anyar, ya Allah pajero anyar, ya Allah pajero anyar. Kuku sok hayang pajero teu naon, ya Allah hayang umroh, hayang umroh, hayang umroh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pajero dina hate. Boleh minta pajero ke Gusti Allah. Yang kedua dina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anu katilu khusyuklah, usahakan khusyuk ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ketika tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Kita ikrarkan bahwasanya ingat ketika Nabi saat itu Mi'raj begitu sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi langsung mengucapkan salam tahiyat kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Salam kehormatan, al-mubarak semua keberkahan, kebaikan, thayyibah, semuanya milikmu ya Allah. Kemudian ketika setelah itu kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hadirkan kita sedang membaca salam kepada Rasulullah. Hadirkan kita sedang berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. Karena domir mukhotob berarti jalmina aya di payunan urang deket. Dalam jauh mah moal nganggo ka tapi nganggo nahu. Dia bukan memakai ka. Engkau assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ketika kita membaca assalamu alayka, kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Maka hadirkan kita sedang berhadapan-hadapan dengan kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampaikan salam kepada Rasulullah dari jarak yang sangat dekat. Jadi makanya itu, kalau kita belum bisa khusyuk di semua sholat, maka minimal khusyuk di 3 tempat. 1, ketika membaca wajah wajhiyah. 2, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3, ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kembali lagi, syarat diterimana sholat aya 4. Hiji kudu ikhlas, 2 kudu makanan, minuman, pakaian dan tempat sholat kudu halal, 3 kudu khusyuk, 4 ujub. Ulangi deui, syarat diterimana sholat aya hiji kudu, 2 kudu non halal, 3 kudu khusyuk, 4 kudu tidak boleh ujub. Apal sakali deui hayang yakin. Syarat diterima salat aya sabaraha? Hiji, 2, 3, 4. Alhamdulillah engke teh balik ke rumah. Ke sore teh ditanya ku incu, "Mak, tadi teh naon sih pengajian teh? Naon bae dipeureun teh masih gak bisa?" Apal kene teh teu? Lamun engke di bumi ke penting ditanya ku incu, apal kene teu? Henteu apalpun atuh ti ayeuna. Mudah-mudahan urang biasa ngamalkeunana, mudah-mudahan semenjak sekarang
kita bisa memperbaiki sholat kita menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Aku qouli hadza, atur nuhun pratosana, hapunten saneskan dan kakiran kalapatan, wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. درجات تبلغنا بأقصى الآيات الجميلة خير في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء بك من العزم والكسل وبك من الجبن والبخل وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والحمد لله رب العالمين.